Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue bikin video ini buat nge-share ke teman-teman semua perihal apapun yang gue jalanin sekarang tentang hutang yang gue punya, perihal pinjol, perihal gabay, atau perihal cerita-cerita atau kutipan-kutipan yang memang mengenai pinjol di sosial media. Gue akan kutip di sini. Seluruhnya akan gue share ke teman-teman semua buat nantinya jadi jejak digital buat diri gue sendiri ya, bahwa ini adalah salah satu perjalanan gue menuju hutang gue benar-benar lunas menjadi 0 rupiah. Nah, gue pengen cerita juga ke teman-teman semua, sebelum gue itu terjun di perpinjolan ini, sebenarnya awal-awalnya itu gue terjerat di kartu kredit, teman-teman. Gue punya kartu kredit Bank BNI yang pertama kali gue punya, 3 juta limitnya. Ada Bank BNI, ada Bank BNI Pertamina, terus juga ada di CIMB Niaga. Dan semuanya itu alhamdulillah kalau kartu kredit udah clear, sekarang tinggal pinjolnya aja. Terus sekarang itu gue pengen ngebahas perihal apa sih perbedaan antara si kartu kredit dan juga pinjol. Tentunya ada banyak perbedaannya ya teman-teman, walaupun sebenarnya fungsinya sama-sama. Itu adalah dimana kita bisa meminjam uang tanpa agunan ya, tapi pasti banyak banget bedanya. Dan mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman itu punya kartu kredit dan pinjol, tahu banget ya sebenarnya tuh jadi perbedaan itu benar-benar signifikan. Jadi gue pengen nge-share aja ke teman-teman semua bagi yang pengen tahu sebenarnya apa sih perbedaan antara si CC dan juga pinjol. Yang pertama kita bisa dilihat dari persyaratan dan juga pada saat pengajuannya itu ya. Jadi kalau misalnya pengajuan dan persyaratannya untuk si kartu kredit sendiri lebih ketat teman-teman. Dimana kalau misalnya kartu kredit itu benar-benar dilihat untuk BI checkingnya. Kalau misalnya KTP teman-teman sudah dicek by nomornya itu sudah tidak approve, dimana ada kayak misalnya status tidak lancar, itu pasti gak bakalan di approve kartu kreditnya. Karena yang kita lampirkan itu kan biasanya KTP dan NPWP ya, itu bakalan benar-benar kedetek dari situ. Tapi kalau misalnya dari pinjol itu biasanya nggak terlalu ketat. Contoh kayak gue itu sudah kolek 5 atau sudah benar-benar kelihatan tidak lancar ya di BI checking. Tapi pada saat gue mengajukan untuk di aplikasi misalnya pinjol A, itu masih bisa disetujui, nggak tahu kenapa ya, karena untuk balik lagi nggak terlalu ketat banget kalau pinjol untuk pengecekan si BI checkingnya. Jadi itu adalah perbedaan yang pertama. Lalu untuk yang next, bentuk dan fungsinya. Kalau misalnya dari kartu kredit, kita akan mendapatkan kartu fisik yang akan dikirimkan ke rumah ataupun ke kantor sesuai dengan yang kita request ya pada saat permohonan. Sedangkan kalau untuk yang pinjol, seluruhnya itu kita nggak ada berkaitan dengan fisik dari si pinjolnya, tapi semuanya itu ada di aplikasi di handphone kita atau di gadget kita. Namanya pinjaman online, cukup memang kita bisa mengaksesnya dari aplikasi itu aja. Next, dari bunganya. Kita sama-sama tahu kalau misalnya untuk pinjol itu benar-benar bunganya mencekik ya. Jadi kalau kartu kredit ini dia itu bunganya benar-benar lebih jelas dan lebih sesuai dengan ketentuan. Lebih jelas pada saat penagihannya itu ketentuan bunganya itu seperti apa. Sedangkan kalau misalnya pinjol, ada yang pinjol ilegal dan juga pinjol legal. Kalau misalnya legal masih jelas banget ya. Walaupun memang nantinya di situ agak gede dan juga ada bunga hariannya, tapi jelas-jelas banget sih, lebih jauh banget dari kartu kredit itu. Jadi dari sisi bunganya aja udah bener-bener beda ya guys. Next, ada minimal payment. Nah kalau misalnya di kartu kredit teman-teman, untuk di penagihan setiap bulannya, contoh kayak misalnya tagihannya 1,2 juta, itu pasti ada tertera tuh dengan minimal paymentnya misalnya 200.000 rupiah. Jadi sometimes teman-teman itu nggak bisa atau nggak mampu melakukan seluruh untuk angsuran di bulan ini, itu teman-teman bisa melakukan pembayaran minimal payment yang tertera pada penagihan yang biasanya kita terima melalui email.
Terus kalau di pinjol itu biasanya nggak ada ya. Kalau misalnya di pinjol itu udah benar-benar jelas pada saat kita perjanjian di awal, minjem 5 juta nanti akan dibagi menjadi 12 kali angsuran yang setiap bulannya adalah sekian rupiah, dan di sana nggak kelihatan untuk bisa membayarkan dengan minimal paymentnya. Next, kalau misalnya di kartu kredit itu ada sistem pemberitahuan tagihan ya. Kalau misalnya dulu tuh gue nyantuminnya melalui email, jadi kalau misalnya kita di awal bulan itu akan mendapatkan kiriman email yang mencantumkan seluruh transaksi kita, terus seluruh tunggakannya, minimal paymentnya, bla bla bla, bunga kalau misalnya nggak bayar, dan lain-lain itu jelas di email yang kita didapatkan dari banknya. Tapi kalau misalnya dari pinjol itu biasanya kita nggak dapat email, tapi kita bisa mantaunya dari aplikasinya langsung. Sebenarnya benar-benar emang bank itu yang benar-benar lebih resmi dan lebih valid ya guys. Jadi kalau misalnya dari bank itu memang sudah jelas-jelas, karena memang dari pengajuannya aja udah ketat ya untuk datanya. Jadi yang sistemnya pun benar-benar sudah bagus banget gitu. Terus untuk di kartu kredit itu biasanya tanggal jatuh temponya itu setiap bulannya itu stuck ataupun sama jatuh temponya ya teman-teman. Kalau misalnya di kartu kredit pada umumnya itu jatuh temponya itu memang sudah sesuai dengan ketentuan dari banknya. Kalau misalnya di bank A misalnya, dia untuk kartu kredit di tanggal 2 di setiap bulannya. Nah itu sudah ketentuan itu setiap kita melakukan transaksi apapun di tanggal di range yang memang sudah ditentukan ya. Misalnya range dari sekarang bulan Juni, range pemakaian dari tanggal 25 April sampai dengan tanggal 25 Mei, terbit di tanggal 30 Mei, dan jatuh temponya misalnya tanggal 2 Juni gitu. Jadi untuk seluruhnya itu tanggal 2 Juni aja, terus sampai nantinya kita melakukan transaksi apapun itu ya tanggal sekian untuk di tanggal jatuh temponya gitu. Biasanya akan selalu stabil. Sedangkan kalau misalnya tanggal jatuh tempo untuk pinjol, pada umumnya lagi untuk tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal di kita menerima uangnya. Contoh sekarang sudah tanggal 5 Juni. Jadi ya tanggal jatuh temponya ya udah tanggal 5 Juli setiap bulannya, kayak Kredivo gitu ya. Kita pinjam tanggal 6 Juni ya udah nanti bulan depan ya tanggal 6 Juli jatuh temponya. Jadi tergantung dari tanggal pengajuannya. Dan yang terakhir dari debt kolektornya. Bukan rahasia umum ya teman-teman, dimana kalau misalnya untuk di pinjol itu terkenal banget kalau misalnya DC-nya itu bener-bener kayak ngancemnya parah, terus juga kata-kata yang WA-nya tuh parah, terus kalau misalnya ada yang datang ke rumahnya juga kayaknya nggak sopan dan lain-lain ya. Dan itu udah banyak banget di sosial media, di berita-berita yang menceritakan atau memang menggambarkan kondisinya tuh seperti ini kalau misalnya ada DC yang nagih. Sedangkan kalau misalnya untuk di kartu kredit itu benar-benar lebih sopan dan lebih baku kata-katanya pada saat penagihan di WhatsApp. Jadi kalau misalnya untuk di kartu kredit itu kalaupun memang nanti ada DC yang datang ke rumah, itu juga pasti sesuai dengan ketentuan dan mereka nggak seanarkis untuk DC pinjol. Ini adalah dari seluruhnya perbedaan teman-teman antara si kartu kredit dan juga pinjol menurut yang gue tahu dan yang memang gue rasakan juga ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga punya info, ada perbedaan lain, boleh komen di kolom komentar, karena barangkali informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi balik lagi teman-teman, kalau memang kondisinya sekarang teman-teman lagi stuck, lagi drop ataupun lagi depresi perihal dengan hutang yang teman-teman punya, kita tetap percaya diri aja, tetap harus semangat dan tetap harus positif, tetap harus berpikir positif, percaya kalau misalnya kita bisa ngelewatin semuanya. Guys, itu dia perbedaan antara kartu kredit dan juga pinjol. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngasih komentar ataupun masukan perbedaan yang lain yang memang belum gue sebutkan, boleh banget komen di kolom komentar. Dan sebelum gue akhirin video ini, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah semangat sampai dengan sekarang. Bagi teman-teman yang lagi stuck dengan pusingnya pinjol ataupun hutang yang dipunya,
Percaya aja kita bakalan ngelarin semuanya dan tetap berpikir positif biar kita sehat dan banyak rezeki, biar bisa ngelunasin hutang-hutang yang kita punya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai dengan akhir. Kalau memang nanti suka dengan videonya bisa like, untuk nantinya juga bisa klik ke tombol subscribe biar gue bisa semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan jangan sampai lupa teman-teman tetap tersenyum, berdoa dan berusaha biar semuanya itu cepet kelar. Gue Ulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.